Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri dengan NIM 2200.84 dari sisi 131. Eh, saya akan mempresentasikan review buku yaitu dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sulastri MPD. Eh, Judul buku yang saya ambil yaitu Manajemen Perpustakaan Sekolah yang diterbitkan oleh Lasa Hasan. Bab pertama yaitu ada pendahuluan. Perpustakaan sekolah belum mendapatkan perhatian serius dalam pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 hanya menyebutkan sarana dan prasarana secara samar-samar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya lebih jelas menyebutkan kebutuhan perpustakaan sebagai sumber belajar. Poin yang pertama ada hakikat perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengembangan karakter siswa. Yang kedua ada fungsi perpustakaan. Yang pertama ada media pendidikan, tempat belajar mandiri, pusat penelitian, pemanfaatan teknologi, kelas alternatif, dan sumber informasi. Poin yang ketiga ada hakikat perpustakaan sekolah. Ada meningkatkan minat baca, mengenalkan teknologi informasi, membiasakan belajar mandiri, dan yang terakhir yaitu peningkatan bakat dan minat. Bab 2 yaitu membahas mengenai manajemen perpustakaan sekolah. Pengertiannya, perpustakaan sekolah sebagai unit informasi akan bekinerja baik dengan manajemen yang memadai, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, kepemimpinan, dan pengawasan. Kemudian manajemen perpustakaan sekolah sebagai sistem informasi memerlukan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen perpustakaan melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan dana dengan memperhatikan fungsi manajemen. Poin selanjutnya itu mengenai fungsi manajemen. Perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal yang sangat penting dalam kegiatan perpustakaan sekolah. Langkah-langkah perencanaan yang pertama menetapkan visi, kemudian misi, tujuan, analisis kekepan atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah penyatuan langkah-langkah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh elemen perpustakaan sekolah. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang pertama ada perumusan tujuan, pembagian kerja, pembagian wewenang, kesatuan komando, dan yang terakhir yaitu koordinasi. Poin selanjutnya itu mengenai penganggaran. Perpustakaan sekolah seringkali menghadapi kendala dalam hal anggaran yang jelas, yang seringkali disebabkan kurangnya perhatian terhadap perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. Fungsi anggaran perpustakaan sekolah meliputi yang pertama alat perencanaan, alat koordinasi, alat pengendalian, dan yang terakhir penetapan standar kegiatan. Kemudian ada kepemimpinan. Kepemimpinan di perpustakaan sekolah sangat penting untuk mengefektivitaskan kegiatan dan meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan memotivasi, mengendalikan situasi, bertanggung jawab, adil, dan percaya diri. Kemudian ada pengawasan. Di perpustakaan sekolah bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif untuk mencegah penyimpangan atau korektif jika terjadi variasi dalam pencapaian hasil. Bab 3 yaitu membahas tentang sumber daya manusia perpustakaan sekolah. Pengertiannya, sumber daya manusia di perpustakaan sekolah meliputi guru, pustakawan, dan karyawan. Guru berperan sebagai mediator antara perpustakaan dengan sekolah. Kemudian ada rekrutmen. Rekrutmen dilakukan secara terbuka, selektif, objektif, dan berdasarkan kompetensi. Metode rekrutmen meliputi yang pertama penjaringan melalui tes, pengangkatan dari internal organisasi, pengangkatan peserta magang, mutasi pegawai. Selanjutnya ada penempatan. Penempatan pegawai harus sesuai dengan pendidikan, keahlian, pengalaman, dan kemampuan untuk memastikan efektivitas kerja. Langkah-langkahnya meliputi pengenalan pegawai lama, fasilitas kerja, dan kegiatan organisasi. Poin selanjutnya yaitu mengenai pendidikan, pelatihan, dan magang. Pendidikan program jangka panjang untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Pelatihan yaitu pengembangan keterampilan untuk kebutuhan jangka pendek. Kemudian ada magang, pelatihan kerja di institusi lain dengan bimbingan pegawai senior.
Selanjutnya adalah imbalan dan kompensasi. Imbalan diberikan berdasarkan tanggung jawab, kemampuan, masa kerja, pendidikan, dan prestasi, bukan atas dasar jenis kelamin, ras, atau agama. Kompetensi dapat berupa yang pertama langsung, yaitu tunjangan keluarga, fungsional, struktural, dan lainnya. Kedua ada tidak langsung, asuransi, dana pensiun, dan jaminan hari tua. Poin selanjutnya itu perlindungan dan hak. Pegawai yang membutuhkan keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan kesejahteraan. Keselamatan kerja meliputi pencegahan kecelakaan, pengendalian polusi, dan penyakit kerja, serta memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja. Yang kedua, kesehatan kerja dan kesejahteraan pegawai, yaitu mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental. Bab 4 yaitu mengenai bahan informasi. Yang pertama ada jenis bahan informasi. Bahan informasi perpustakaan sekolah terdiri dari atas yang pertama bahan buku. Bahan buku yaitu buku teks, buku fiksi, buku rujukan, terbitan berkala. Kedua ada bahan non-buku. Bahan buku adalah koleksi informasi perpustakaan dalam bentuk selain kertas seperti mikrofis, film mikro, kaset, piringan hitam, CD-ROM, e-box, dan e-jurnal. Kemudian ada pengadaan. Koleksi adalah inti dari perpustakaan sekolah. Pengadaan koleksi harus memperhatikan pertama kebijakan sekolah, kepala sekolah. Kedua, anggaran. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar. Selanjutnya ada pengelolaan koleksi. Pemberian tanda atau stempel pemilikan diberikan di halaman judul dan beberapa halaman lainnya untuk menandai koleksi perpustakaan. Kedua, ada klasifikasi, yaitu ada tujuan, metode, tabel, pembantu DDC. Yang ketiga, klasifikasi Islam. Perpustakaan sekolah yang memiliki koleksi tentang agama Islam perlu menggunakan sistem klasifikasi Islam. Kemudian ada pencatatan. Semua bahan informasi yang perpustakaan untuk menjadi milik perpustakaan sekolah hendaknya dicatat pada buku atau kartu atau langsung komputer. Kedua ada pengkatalog. Pengkatalog adalah proses pembuatan daftar pustaka seperti buku, majalah, CD, film, mikro, dan lainnya. Milik suatu perpustakaan untuk membantu dalam proses temu kembali koleksi serta mendukung pengembangan standar-standar bibliografi internasional. Kemudian ada pelabelan, merupakan proses pelengkapan buku dengan kartu buku, etikal buku, lembar kembali, kantong buku untuk memudahkan pengelolaan koleksi perpustakaan. Dan selanjutnya ada penjajaran. Pelabelan merupakan proses melengkapi buku dengan kartu buku, etika lembar kerja. Selanjutnya, terakhir ada pengawatan dan pelestarian. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang pertama ada faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia. Kemudian pencegahan dan pemeliharaan. Bab 5 yaitu mengenai pemberdayaan perpustakaan. Agar bahan informasi yang dikelola perpustakaan dan fasilitas yang disediakannya lebih berdaya guna, perlu usaha untuk memberdayakan secara optimal. Upaya pemberdayaan ini meliputi berbagai layanan seperti sirkulasi, baca tempat, pelayanan, rujukan, penulisan literatur, penyajian informasi terbaru, informasi terseleksi, pelayanan audiovisual, internet, bimbingan pemakai, jasa fotokopi, reproduksi, dan lain-lain. Yang pertama ada pelayanan sirkulasi. Adalah ujung tombak perpustakaan sekolah mencakup kegiatan penjaminan pengembalian perpustakaan. Yang kedua ada pelayanan sirkulasi. Sebelum melaksanakan layanan sirkulasi, perpustakaan perlu memperhatikan. Kemudian ada kegiatan sirkulasi. Jenis kegiatan dalam pelayanan sirkulasi meliputi yang pertama peminjaman, pengembalian. Seringkali peringatan dan penagihan sertifikat bebas pinjaman. Kemudian ada bab 6 yang membahas tentang gedung dan tata ruang. Perencanaan gedung sekolah harus mempertimbangkan fungsi tiap ruang, keharmonisan dan keindahan baik dari segi interior maupun eksterior. Kemudian di sini ada prinsip arsitektur, kemudian ada azas tata ruang, kemudian desain, setelah itu ada kebutuhan dan tata letak ruangan. Selanjutnya bab 7 membahas tentang perabotan perpustakaan sekolah. Perabotan di sini adalah alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan perpustakaan seperti meja, kursi, lemari, rak buku, dan papan pengumuman dan lain-lain.
Di sini ada poin-poinnya yaitu penyediaan perabot, ada bahan perabot. Bab 8 itu membahas tentang otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kerja perpustakaan. Teknologi ini melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk membuka, menyimpan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi. Di sini ada bagian tujuannya adalah yang pertama ada ini peringkatan pekerja, memudahkan tugas perpustakaan, mempercepat kembali informasi, memperlancar kerjasama industri informasi, terakhir meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Bab 9 itu membahas tentang pelaporan. Untuk memantau kemajuan kegiatan perpustakaan sekolah diperlukan adanya pelaporan periodik. Laporan perpustakaan sekolah secara garis besar terdiri dari dua jenis laporan. Yang pertama laporan fisik, kemudian ada laporan kegiatan. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.